Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 1916010067 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Coffee Shop terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Kota Padang. Masuk kepada latar belakang penelitian. Minum kopi sudah lama menjadi kebiasaan orang Indonesia, baik di rumah ataupun di ruang publik, seperti kedai-kedai kopi dengan ciri khas tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan budaya masing-masing. Bagi orang Indonesia, minum kopi sudah menjadi kebiasaan untuk melepas penat ataupun sebagai tempat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saat sekarang ini perkembangan kopi di Indonesia terus mengalami kemajuan yang cukup bagus. Indonesia termasuk salah satu negara dengan penghasil kopi terbanyak. Hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengelola olahan kopi. Hal ini mengakibatkan konsumsi kopi di Indonesia menjadi salah satu yang terbesar. Kebiasaan minum kopi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari masa ke masa. Tiap tahunnya, kopi juga mengalami banyak inovasi dari segi penambahan aroma serta banyaknya memiliki varian rasa, sehingga terus mengalami peningkatan dan menarik perhatian masyarakat. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk mendirikan warung-warung kopi yang ada di kota-kota besar. Maka tidak akan terlepas dari tempat yang menawarkan aneka minuman kopi, yaitu kedai kopi. Keberadaan kopi yang semakin dicari pada saat sekarang ini mendorong untuk lahirnya kedai-kedai kopi dengan berbagai nuansa modern yang menawarkan kopi dengan berbagai ragam jenis dan penyajiannya. Kedai kopi modern atau coffee shop dengan berbagai nama bermunculan di kota-kota yang ada di Indonesia. Jika dahulu warung kopi sangat erat dengan pengunjungnya laki-laki, pada saat ini warung kopi modern atau biasa disebut dengan coffee shop juga banyak dikunjungi perempuan. Perempuan masa kini juga suka menikmati kopi. Kebiasaan minum kopi ini terjadi karena adanya tren gaya hidup. Umumnya minum kopi dilakukan untuk menghilangkan rasa ngantuk dan menambah stamina setelah melakukan pekerjaan yang padat. Tapi saat ini kopi sudah menjadi tren gaya hidup, terkhususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dilihat dari keragaman aktivitas serta status pengunjung kedai kopi, maka kedai kopi melihatkan perannya sebagai ruang publik bagi masyarakat. Terlebih, coffee shop adalah tempat yang selalu berinovasi dan merupakan tempat yang menyediakan berbagai fasilitas, sehingga konsumen merasa nyaman melakukan aktivitasnya di coffee shop yang memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kreativitas di lingkungan sosial. Fasilitas yang disediakan seperti wifi, tempat cas, dan juga ruang ibadah merupakan daya tarik tersendiri untuk seseorang mengunjungi coffee shop. Dengan fasilitas yang tersedia serta kenyamanan yang diberikan, membuat para pengunjung coffee shop betah berlama-lama duduk di coffee shop dengan berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan banyaknya beredar coffee shop di Indonesia yang dominan di perkotaan ini menjadikan coffee shop tempat yang sering didatangi konsumen untuk melakukan berbagai aktivitas. Ini sudah menjadi kebiasaan dan keharusan bagi sebagian orang. Dan apakah dengan adanya tren atau gaya hidup ke coffee shop ini sudah membuat masyarakat menjadikan ini sebagai suatu kebutuhan? Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebutuhan hidupnya masing-masing, dan tentu cara memenuhi kehidupan itu berbeda-beda. Gaya hidup masyarakat pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan serta perkembangan seiring dengan majunya zaman. Kita tidak dapat menolak perkembangan zaman ini. Dengan adanya gaya hidup yang sedang tren ke coffee shop saat ini sudah menjadi kebutuhan sebagian orang, dan ini akan berdampak terhadap perilaku konsumsi seseorang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan coffee shop terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu
cara sistematik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses identifikasi dan juga menjelaskan fenomena sosial yang tengah diteliti. Yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perilaku konsumsi masyarakat dengan adanya coffee shop. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara sebagai alat untuk pengumpulan data serta dokumentasi. Untuk menentukan narasumber dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang tersebut yang dianggap paling paham dan mengerti, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan penelitian. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu triangulasi utama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan pengecekan data yang didapatkan selama melalui berbagai riset sumber atau informan dapat meningkatkan kredibilitas data. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, hasil penelitian menunjukkan dengan adanya gaya hidup baru ini memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu sebagian orang mudah mengakses sesuatu yang ingin dikerjakan karena fasilitas yang ada di coffee shop, dan juga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan dari gaya hidup ini yaitu menambah pengeluaran dengan adanya kebiasaan baru, yang jika tidak diperhatikan bisa berdampak buruk dengan perilaku konsumsi sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif yang terjadi dengan adanya tren ke coffee shop ini. Dampak positif terjadi pada aspek kehidupan sosial. Dengan adanya coffee shop menjadi sarana untuk berinteraksi sosial dan melakukan aktivitas dengan fasilitas yang telah disediakan. Dengan adanya dampak positif, maka juga ada dampak negatif yang terjadi, yaitu dengan adanya gaya hidup baru, maka pengeluaran akan semakin bertambah. Jika dilakukan terus-menerus tanpa diperhatikan, akan mengganggu perilaku konsumsi dan akan mengarahkan ke perilaku konsumtif. Selanjutnya, saran untuk masyarakat, terkhusus pengunjung coffee shop, agar memperhatikan pengeluaran yang tanpa disadari, karena akan menjadikan kita berperilaku konsumtif. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini sehingga dapat dikaji lebih lanjut dan melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini.